Teman-teman, alhamdulillah. Oh ya, kita juga berdoa ya minta kepada Allah agar lekas Allah karuniakan kemampuan untuk bisa membebaskan tanah atau bangunan di sebelah sehingga bisa jadi masjid, memperluas masjid yang alhamdulillah hari ini Masjid Pemuda Indonesia ini atau Masjid Pemuda Konsolat ini sering nggak muat untuk dibuat sholat dan untuk agenda-agenda yang lain. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang ada di medsos, entah itu di Facebook ataupun di TikTok yang kepingin eh, yang sedang punya masalah, tidak apa-apa disampaikan. Siapa tahu bisa saling mendoakan, kita doakan bersama-sama di sini. Semoga apapun kendalanya, Allah karuniakan segera untuk selesai. Nah, pengajian sadar subuh ini, majelis sadar subuh ini bukan majelis yang membahas hal-hal yang berat insya Allah. Membahas hal yang ringan-ringan saja. Kalau teman-teman jamaah mencari pengajian atau majelis yang isinya berat-berat atau isinya yang ilmiah banget atau isinya yang benar-benar berbobot, ini salah tempat, bukan di sini tempatnya. Ini yang ringan-ringan saja, dasar-dasar saja. Jadi semoga tidak terlalu berharap banyak, ya. Ringan-ringan saja, insya Allah dasar-dasar saja. Jadi kalau kepingin yang banyak pembahasan tentang dalil-dalilnya, salah alamat, bukan di sini. Kami ini masih kelas TK kalau kita sebut ya. Kita ini baru pembelajaran kelas TK. Bukan yang di atas TK. Kita masih tahap awal. Tahap belajar untuk ikhtiar setelah sholat subuh supaya gak turu maneh. Sederhana kan? Ya, ikhtiar kita mengamalkan itu. Makanya kita buat majelis ya, yang ringan-ringan saja, apalagi kita ini di masyarakat perkotaan, kota Surabaya. Jadinya ya menyesuaikan dengan style atau kultur masyarakat Surabaya. Saya sendiri orang Surabaya, jadinya ya pembawaannya ya mohon maaf rodok-rodok Surabaya ini rodok metu. Kalau semisal nanti terdengar agak lumayan kasar, bukan karena saya menyengaja untuk kasar, tapi karena kadang mungkin nggak sadar. Ya, makanya majelis sadar subuh, cek sadar. Baik teman-teman, hari ini saya kepingin ngajak teman-teman ya belajar bersama tentang binatang-binatang pertama, ya, tentang binatang-binatang dan juga tentang diri kita sebagai manusia. Teman-teman tahu nggak binatang paling bersih itu binatang apa? Kucing. Terus kenapa kok kucing itu binatang paling bersih? Dia membersihkan badan. Terus setiap kali selesai makan atau buang air dia akan selalu membersihkan. Kalau makan yang membersihkan muka, area tangan, kakinya itu. Habis buang air pasti membersihkan daerah yang dia nggak suka lembab karena dia tahu bahwa lembab itu adalah sumber penyakit. Nggak suka lembab karena lembab adalah sumber penyakit. Terus dia nggak suka mandi. Oh. Kok kontradiktif gitu dengan apa yang terus hewan yang selain kucing apa?
Ikan. Karena setiap hari mandi. Ini jawabannya yang semenep ya sing ini. Mentang-mentang hidupnya di tengah-tengah laut, tengah-tengah laut. Dekat laut ya Pak ya. Ada lagi hewan yang kalau ikan sudah habitatnya di laut Pak ya. Jadi insya Allah otomatis bersih. Insya Allah. Nah, hewan yang kedua apa? Selain ikan. Ngerti ini arah-arah kucing. Maksudnya ngocek nang internet. Wah, apa ini? Kita bahas persatu. Hewan yang tiga hewan paling bersih. Yang menjaga kebersihan. Bukan karena dia bukan karena keadaan, tapi memang dia dari bawaannya mereka ini suka menjaga kebersihan diri mereka. Ada 3 hewan. Yang pertama adalah kucing. Yang kedua adalah beruang kutub. Yang ketiga adalah semut. Nah, 2 hewan ini di dalam agama Islam, kucing dan semut menempati posisi yang tidak sembarangan. Sampai-sampai semut dibahas di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita ini sangat penyayang terhadap binatang, terutama kucing. Dan bahkan banyak kisah semut berinteraksi dengan Nabi Sulaiman. Nah, oke, kucing. Kucing ini teman-teman menjadi hewan yang termasuk paling menjaga kebersihan karena mereka setelah buang kotoran, dia berusaha untuk menutupinya dengan pasir atau di mana dia berada. Ya, meskipun mungkin bagi standar manusia itu nggak maksimal. Ya, jadi kayak kena ranjau kalau ada orang lewat. Apalagi kalau teman-teman punya pengalaman jadi seorang kuli. Nah, saya punya pengalaman soalnya, gitu ya. Dulu pernah nguli ya, mau nggak adoan adoan semen, masukin pasir, cerek, kena pacul, aduh. Itu sih nggak terbiasa itu iso langsung bulu-bulunya merinding. Apalagi kalau udah terlanjur campur air, aduh. Ya, kucing ini menjaga kebersihan. Terus mereka setelah makan itu biasanya akan membersihkan area yang digunakan dia untuk makan. Kan sering kan kucing gini-gini. Nah, ini membersihkan tangannya. Setelah mengambil makanan, dia berusaha membersihkan. Kenapa kok kucing nggak suka mandi? Kata siapa nggak suka mandi? Mereka hanya tidak terbiasa dimandikan gitu aja. Belum terbiasa dimandikan. Tapi kalau kucing sudah terbiasa dimandikan, mereka dimandiin pakai sabun lu nggak masalah. Siapa di sini yang pernah punya kucing? Insya Allah semuanya pernah ya, meskipun kucingnya mati. Ya. Jadi kalau kucing sudah terbiasa dimandikan, biasa aja mereka dikasih sabun, dimandikan aman. Terus bahkan pada spesies-spesies kucing tertentu atau kucing besar, kita menyebutnya seperti jaguar. Tahu jaguar? Jaguar, terus kucing yang semacam jaguar, kan ada namanya macan kumbang ya. Jaguar, macan kumbang, macan tutul. Itu adalah spesies hewan yang panther juga kan. Spesies hewan atau kucing besar yang mereka memang menyengaja mandi, menyengaja nyebur nang sungai atau di air. Bahkan beberapa kali kalau teman-teman menyaksikan YouTube itu, jaguar ini memburu buaya nyebur nang banyu. Padahal ukuran buaya dengan jaguarnya 11-12. Tapi jaguar berani bertanding di medannya buaya dan menang. Bayangin coba.
Ini kucing. Makanya Anda kalau ketemu jaguar di hutan agak repot Anda. Mau manjat dikejar, mau nyemplung ditutno, disusul. Gak di banyu. Berhadapan dengan singa masih rodok-rodok ini Anda. Masih rodok-rodok isok mlebu banyu lah minimal. Tapi nang jero banyu tenan koyo bajul. Buyar. Nah, ini kucing besar, jaguar. Ya, jaguar. Atau beberapa jenis kucing besar itu nggak takut air. Mereka kalau terbiasa dengan air, wah bisa-bisa ya nggak ada masalah. Sering dimandikan dengan air, mereka nggak takut air nanti. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah beruang kutub. Ini yang tidak banyak kita bahas. Kita tidak banyak yang mengetahui. Bahwasanya beruang kutub ini termasuk hewan yang paling menjaga kebersihan. Mereka setiap kali makan, habis berburu, mereka ini sengaja mendatangi lautan atau air untuk membersihkan bekas makanan yang ia makan. Darah-darahnya itu mereka bersihkan. Sengaja dia merendam masuk ke dalam air. Dingin nggak itu air kutub itu? Mereka masuk, padahal ademnya kayak ngono loh, tapi jebur. Ya iyalah, memang sudah habitatnya kok. Mereka masuk ke dalam air laut yang sudah membeku itu di kutub itu. Terus mereka bersihkan bekas darah dia makan. Entah mereka habis makan penguin, entah mereka habis makan kuda laut, habis makan anjing laut, habis makan ikan, burung dan lain-lain. Mereka akan membersihkan dirinya di air. Karena bekas darah kan biasanya. Mereka cepat ya. Ketika habis kena darah mereka akan cepat langsung berusaha secepat mungkin untuk mendekati sumber air atau yang ada air untuk membersihkan dirinya. Beruang kutub. Ya. Terus selain beruang kutub ada yang tahu nomor 3 apa? Nah, udah saya tahu soalnya tadi. Udah saya kasih tahu tadi ya. Semut. Di dalam Al-Qur'an, Masya Allah, subhanallah, semut ini sampai-sampai juga menjadi nama surah. Ini berarti kan semut ini hewan yang bukan hewan sembarangan. Hewannya terorganisir. Ya. Mereka rapi. Mereka bahkan ketika ada sekawanan di dalam koloni, sekawanan atau sebagian dari koloni mereka ada yang meninggal, ada yang mati, bangkai semutnya itu tidak dibiarkan begitu saja. Bangkai kawan semutnya itu dipindahkan di tempat pengumpulan bangkai sendiri. Bayangin coba, secerdas itu. Setelah dianalisa ternyata untuk menghindari penyakit. Loh, itu tahu dari mana kayak gitu? Kalau Allah yang enggak, kalau bukan Allah yang ngasih tahu. Semut nih, keren kan? Ya. Yang keempat, Anda tahu apa? Tadi saya menyebutkan 3 ya. Nah, saya tambahin 4. Lebah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Ini hewan keren nih. Mereka lebah ini menceloke hanya mau untuk mencelok itu Maluku tahu ya bahasa Maluku mencelok hinggap ya alhamdulillah. Bekasi tahu ya, orang Bekasi alhamdulillah tahu. Orang Sumeneb mencelok bahasa Sumenebnya apa Pak? Tiga tahun kemudian ditungguin ya. Oh ya, orang Sumenebnya lupa bahasa mencelok itu apa. Ya tapi paham mencelok kan ya? Hinggap. Ya. Orang Walal, orang Mojokerto nya wis paham. Apa mana orang Ponorogo ya. Nah, mencelok lebah ini hanya memilih tempat mencelok yang baik, hinggap yang baik. Ya, bukan asal hinggap.
tapi dia akan hinggap di tempat-tempat yang baik, seperti bunga, bunga yang wangi, bunga yang bersih, ya, bunga-bungaan. Ini lebah mencok di sana, sehingga dia bisa menghasilkan hal yang baik juga, yang bersih, yang bergizi, yang manfaatnya banyak, karena dia sering mencelok pada tempat-tempat yang baik. Menghasilkan apa? Menghasilkan madu. Masya Allah. Dari hewan-hewan ini, ya, dari hewan-hewan ini kita banyak belajar. Masya Allah. Kalaulah hewan yang otaknya terbatas, mereka itu begitu menjaga kebersihan. Ya, masa kita manusia kalah? Masa kita manusia lebih kempro daripada hewan? Kempro paham ya? Kemproh itu jorok. Ya. Kemproh itu jorok. Ya, ini ya tantangan tersendiri ketika menyampaikan sesuatu di hadapan jamaah yang multikultur, ya, multiras. Nah, selamat datang teman-teman yang baru bergabung ya di Facebook dan juga di TikTok. Semoga Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Nah, hewan-hewan itu tadi, mereka tidak memiliki atau mereka memiliki akal yang terbatas. Sementara manusia memiliki akal yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Maka seharusnya kita lebih bersihan daripada mereka. Isin sampai kucing. Ya. Oh, kucing aja dilihat orang itu, dia itu berusaha, kalau buang kotoran, seringkali kucing itu berusaha mencari tempat yang tidak dilihat oleh banyak orang. Meskipun kadang ya rodok sembarangan. Tapi dia ketika buang kotoran berusaha untuk cari tempat. Mosok menungso gak ngunu rek gitu. Apa kata arek-arek. Kita sering menjumpai kan sudah disediain toilet, kloset, mengeluarkan ultimatumnya tidak pada tempatnya, tidak pada kloset, malah di luar kloset. ya ini jangan sampai kita meniru yang kayak gitu ya. Itu untuk Anda, bagi teman-teman marbot, kalau menghadapi itu ya jelas itu ujian untuk Anda. Ya, karena memang masyarakat kita ini memang banyak yang lucu, imut, dan menggemaskan. Jadi kita harus memahami itu. Nah, Anda jangan sampai menjadi bagian dari lucu, imut, dan menggemaskan itu tadi. Karena tanpa diapa-apain, Anda udah lucu dan imut. Ya. Nah, kemudian teman-teman, yang menarik dari lebah, ini Masya Allah, lebah itu hewan yang hinggap di tempat-tempat yang baik dan menghasilkan yang baik. Jadilah kita meneladani, seharusnya kita meneladani seperti lebah. Dia hinggap di tempat-tempat yang baik, sehingga menghasilkan hanya yang baik. Sama, seorang manusia ketika dia hinggap pada tempat-tempat yang baik, maka dia hanya akan menghasilkan yang baik. Kalau dia menjemput rezeki yang dengan cara yang haram, pada tempat yang haram, maka hasilnya rezekinya juga pasti haram. Kalau rezekinya rezeki haram, dikonsumsi, pasti membawa menjadi darah dan daging yang haram juga. Naudzubillah min dzalik. Menjadi darah dan daging yang haram. Kalau sudah haram sifatnya, itu biasanya manusianya juga akan suka berperilaku sesuatu yang haram-haram. Maka jaga. Ya. Selain itu, ketika kita bertempat pada tempat-tempat yang baik, insya Allah kita akan menghasilkan yang baik-baik saja. Kalau lingkungan kita adalah pertemanan-pertemanan orang yang baik, omongannya gak rusak, omongannya gak kotor, ya, insya Allah lisan kita ini juga terjaga dari sifat-sifat yang kotor. Alah kan mereka omongan aja yang kotor, yang penting kan hatinya baik. Kata siapa kayak gitu? Lisan itu cerminan kolbu.
Dan manusia itu hanya bisa dan hanya boleh menilai yang dohir saja. Kalau orang itu berkata-kata kotor, ya udah kita menganggapnya itu kotor. Karena manusia itu hanya boleh menilai yang dohir. Ngapain kita menilai yang bukan dohir? Oh, udah jelas-jelas dia berkata kotor kok. Ya, kalau udah jelas-jelas berkata kotor, berkata nggak baik, ya berarti udah jelas bukan orang baik sudah, gitu aja. Ya. Nah, kalau ada orang sudah baik, omongannya bagus, lisannya bagus, kita terus masih bersuudzon, wala itu apa namanya? Sok alim, sok baik. Nah, dia loh pura-pura baik aja. Emang kita tahu isi hati orang, isi kolbu orang. Mau jadi Tuhan Anda? Memvonis jiwanya orang. Kan dia sudah berbuat baik, perangainya udah baik. Kenapa harus kita suudzoni dengan prasangka-prasangka, oh sok alim lah, sok baik lah. Mau jadi malaikat? Atau mau jadi Tuhan Anda? Ya, jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kita ngelihat orang baik, kita masih mudah berprasangka buruk kepada orang yang baik, jelas-jelas baik itu, berarti yang kotor itu jiwa kita. Naudzubillah min dzalik. Jiwa Anda yang kotor. Ya. Pakai kacamata lebah, jangan pakai kacamata lalat. Kalau kacamata lebah, dia akan senantiasa mencari yang baik-baik. Tapi kalau kacamata lalat, dimanapun dia berada, meskipun itu tempat yang bersih sekalipun, dia akan mencari kotoran. Meskipun tempatnya bersih, dia akan muter-muter cari kotoran. Makanya lalat itu gak sampai kerasan di tempat yang bersih dan wangi. Iso-iso nabrak-nabrak kocok terus. Cetok, cetok, cetok. Gitu kan ya? Pengen tuh soalnya. Apalagi ruangannya habis dikai parfum, dibersihkan. Oh, lalat itu terbang bingung. Wah, nabrak-nabrak kocok. Cetok, cetok, cetok. Kepingin yang metu soalnya. Nah, itu kacamata lalat. Jangan kita tiru. Terus teladan dari kucing, ya soal kebersihannya. Masya Allah. Beruang, habis makan itu bersih-bersih. Habis makan itu membersihkan. Beruang saja berusaha membersihkan bekas makanan. Masa Anda manusia nggak berusaha membersihkan bekas makanan? Habis makan piring dik tahu winggal. Ngombe, habis ngombe, gelas dijarno sampai tulung dino tulung wengi gak dibersihani. Baru difoto ceklik dulu, ini siapa ayo. Baru sadar. Oh iya saya. Lupa. Lupa kok terus. Besok-besok Anda sudah menikah, ya. Lupa lah dua bojo. Oh iya saya lupa punya istri. Gak boleh-boleh. Naudzubillah min dzalik. Ya, jiwanya yang perlu dibersihkan. Nah, kalau kita di dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, surah At-Taubah ayat 108. Mau dibuka? Surah At-Taubah ayat 108. Mas Zakaria, minta tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Artinya? Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa
Sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, di dalamnya kita garis bawahi pada ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka, ya itu diartikan ingin juga boleh, yang suka, yang ingin, yang gemar membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Lek Anda ngaku sebagai orang masjid, ahli masjid, maka seharusnya Anda ini adalah orang yang menjaga kebersihan, bahkan disanjung. Nah, ini kebiasaan masyarakat Kuba. Menjaga kebersihan itu kebiasaan masyarakat Kuba. Di Kuba tahu ya, yang sudah pernah umroh insya Allah, yang sudah pernah haji insya Allah paham di mana Kuba. Ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Disanjung masyarakat Kuba itu oleh Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ini sebenarnya ayat yang juga secara khusus dan juga secara umum. Secara khususnya, ini Allah menyanjung masyarakat Kuba dan ahli masjid, yang mereka di mana gemar menjaga kebersihan, menjaga kebersihan jasmani, dan juga nggak kalah penting menjaga kebersihan rohaninya. Nah, ini budaya masyarakat Kuba menjaga kebersihan ini. Terkait ayat tersebut, tokoh mufasir, ya mufasir agung Abul Aliyah menyatakan bahwa bersuci dengan air itu bagus. Namun mereka, warga masyarakat Kuba, juga adalah orang-orang yang mensucikan atau menyucikan diri dari dosa. Mereka juga gemar mensucikan diri dari dosa. Jiwanya. Mufasir agung lainnya, Al-Amsi, juga berpandangan bahwa yang dimaksudkan adalah bertaubat dari dosa dan mensucikan diri dari syirik. Ketika kita membersihkan, jadi membersihkan, yang kita bersihkan bukan hanya raga kita, tapi juga jiwa kita. Seorang muslim harus demikian, gemar bersuci. Ya. Raganya suci, jiwanya juga suci dan bersih. Untuk membersihkan raga, kita tinggal mengikuti cara istinja sebagaimana syariat Islam mengaturnya. Bertoharoh, toharoh sebagaimana syariat Islam mengaturnya. Ya, tinggal mengikuti itu. Sama pula untuk membersihkan jiwa, kita tinggal meniru, menjalankan sebagaimana syariat Islam mengajarkan. Di antara cara membersihkan jiwa adalah dengan banyak-banyak mengingat-ingat dosa kita. Perbanyak mengingat porsi kesalahan kita daripada mengingat-ingat kesalahan orang lain. Mengingat-ingat kesalahan orang lain itu membuat jiwa kita semakin keruh. Mengingat-ingat kesalahan diri membuat jiwa kita semakin jernih. Sama-sama mengingat kesalahan. Tapi objek yang diingat ini berbeda, maka hasilnya berbeda. Maka lebih baik banyak-banyak mengingat kesalahan diri untuk jadi introspeksi dan ditobati. Bukan mengingat-ingat kesalahan orang lain, karena kalau mengingat-ingat kesalahan orang lain nanti rawan jadi dendam dan penyakit benci. Dan penyakit dendam serta benci itu membakar jiwa, menggosongkan, menggelapkan batin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mudah mendendam, terutama kepada sesama kaum muslim. Memang dikatakan ringan dikatakan, tapi memang lumayan untuk diamalkan, lumayan berat. Kita sedang berproses menuju ke sana. Baik, semoga yang lumayan panjang ini bermanfaat untuk kita semua. Memang
nggak terlalu panjang ya majelis sadar subuh, sengaja dibuat gitu. Yang penting kita berusaha istiqomah. Dan kalau terlalu panjang nanti yang mau ngantor ini juga khawatirnya terlambat ngantor. Ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman di Facebook, teman-teman di TikTok yang belum follow akun Cak Ibrah, monggo bisa follow akun Cak Ibrah di TikTok, yang di Facebook juga monggo. Semoga bisa terus ikut membersamai setelah subuh tidak tidur lagi. Ikhtiar bersama. Butuh teman ya untuk sholat, untuk supaya setelah subuh tidak tidur lagi itu memang butuh teman. Nah, kami menemani ya lewat online. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.